Kamu beli di mana ini? Baru aja. Di sini sama ade ini. Kan saya punya tempat bertemu yang sangat nyaman di rumah pohon. Di situ suasananya enak banget. Ibu mau nggak ke sana? Apa dengan cara aku menerima ajakannya kakak, bisa bikin kakak lebih baik ya? Oke, ibu mau. Makasih ya, Bu. Iya sayang, sama-sama. Ade. Ade, Ade, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ade. Ade bangun deh. Ade bangun deh. Ade bangun deh. Ayah nggak mau. Kalau Ade jualan apapun di pinggir jalan sana sendirian. Enggak, ayah nggak mau, sayang. Ayah udah bilang sama Ade kan, kalau cari uang itu udah tanggung jawab ayah. Udah kewajiban ayah sebagai ayah Ade. Iya, maaf ya. Aku padahal butuh kerja itu. Aku mau kerja apa aja asal dapat uang buat gantiin uang ayah. Tenang aja, Manda. Kamu bantuin jualin bunga aja. Ayo, tapi kita jualannya berbencar aja ya. Nanti kita ketemu lagi di sini. Lama banget sih, Ana. Om, beli bunga Om. Nggak usah, makasih. Om, ojek payung Om. Ade? Ade masih inget sama Om nggak? Om Aris, ini kan Om yang ada di apartemen Ibu kemarin. Ade harus pura-pura gak tahu namanya. Lupa ya? Ade inget kok Om. Om yang nyewa payung Ade kan? Iya. Kok kita ketemu lagi di sini? Kamu sekarang jualan bunga? Iya Om. Bunga mawar merah ya? Bunganya bagus. Kamu tahu nggak? Calon istri Om tuh suka banget dengan mawar merah. Om beli deh, ya? Satu. Berapa harganya? Satunya 25.000 Om. 25.000. Nih, Bentar ya Om, kembaliannya. Sayang, saya. Di hari yang mendung ini, untuk menceriakan hari kamu, mawar merah kesukaan kamu. bagus banget sih. Makasih ya. Ya, Kamu beli di mana ini? baru aja.
Gimana kalau sampai Mas Aris tahu dia Amanda? Amanda adalah anakku. Enggak boleh. Mas Aris jangan sampai tahu. Anak ini anak pemulung yang pernah aku temuin di tempat lain, Mas. Bener Om. Gitu tadi. Manda, kamu kenapa? Terus kamu kenapa, Manda? Kamu sampai nangis gini loh. Tadi lihat ibu aku. Gimana? Tadi aku di parkiran. Aku nawarin bunga. Ternyata ada ibu aku dan om itu. Om itu bunga aku dan dikasih ke ibu aku. Dan ketemu banget. Ibu kamu di mana? Udah pergi sama om itu. Kayaknya ibu aku lebih sayang sama om itu daripada aku. Makanya aku ditinggalin. Udah, nggak usah sedih. Mungkin om itu udah jadi pilihan ibu kamu. Kita nggak bisa maksain orang tua ketemu sama kita, Manda. Ini bunga belum kejual. Aku mau pulang aja ya. Ya udah, kamu pulang aja. Nanti setorannya biar aku yang setorin. Ini uangnya aku udah ambil sisa keuntungan aku ya. Ya.
Ini Sarma. Kayaknya udah ketangkap semua deh. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi kemana ya? Di mana ya? Iya, aku juga bingung. Kita udah cari-cari kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Gimana ya? Sarma, Fardan, gimana? Sudah ketemu semua tikus-tikusnya, nak? Ini baru kekumpul 7, Bu. Kami sudah cari kemana-mana, tapi tidak ada. Ya sudah, sekarang yang ada aja kamu bawa ke laboratorium ya. Baik, Bu. Gugum! Gugum! Ya, Bu. Ya, Bu. Kamu tolong beresin ruangan fitness saya. Karena mau nanti sore, saya mau mulai aktivitas lagi. Lah, Mbak Ima yang biasa bersihin kemana, Bu? Dia lagi pulang kampung, anaknya sakit. Kamu bisa nggak sih nggak usah banyak nanya? Udah beresin sana. Iya, Bu. Sekarang, Bu. Ya sekarang dong. Saya mau jemput anak saya dulu. Setelah saya pulang sekolah, pokoknya ruangan fitness itu harus udah bersih. Iya, Bu. Buruan. Iya, iya. Hanya. Harus bersih. Ada aja. Buset. Pintunya susah dibuka. Pintunya ya keket banget. Kerjaan belum kelar. Tukang kebun juga, sapam juga. Sekarang suruh ngerjain ginian nih, beres-beres. Ini kan alat yang diiklan-iklanin ya? Iya bener, gue pernah lihat. Dan tukang dagang ngasah ngomong, beli alat ini 100.000 rupiah, dapat 3. Tapi ribut dulu sama tukang dagang. Ilok dagang ribut. Duh, luar biasa ya. Imaging. Nah, ini nih kali nih yang buat gedein urat. Otot. Urat. Badannya biar bisa kotak-kotak. Soalnya kan Saripah pengennya begitu. Tipe gue bukan yang kayak begini. Yang gimana? Tipe gue mah laki-laki yang berotot. Tuh, kokor ya kan? Laki-laki tulen. Terus ininya tuh berkotak-kotak. Nggak kayak si Gugum. Ya, mending gue cobain. Memang kalau di rumah orang kaya, alatnya apa aja lengkap. Ini kali ya. Nih, taruh nih. Berat juga. Ya, ambil dulu kali ya. Begini. Iya. Iya begini. Iya enak. Ibu, mau kakak ajak ke rumah pohon. Iya sayang, tapi untuk pertemuan di rumah pohon nanti waktunya ibu atur lagi ya. Karena ibu kan harus ngurusin coffee shop. Pusing deh, Jak. Adem banget di sini ya. Anginnya sepoi. Resep banget gue aja di sini. Ini sih kayaknya Kak Iva nih yang kegirangan aku buat rumah pohon. Kagak aja, ini anak lu dua juga pasti resep ya di sini ya, demen ya. Iya Kak, rumah pohon ini akan jadi tempat kita bertemu dan berkomunikasi. Nah terus kakak sama adik bisa dan boleh tuh datang ke rumah pohon ini kapanpun yang kalian mau, ya. Kok kakak kangen sama ayah? Terus kakak pengen ketemu ayah gimana caranya? Kalau di sini kan belum tentu ayah pas ada di sini. Kakak juga nggak bisa ngasih tahu ayah lewat telepon. Soalnya ibu belum bolehin kakak pegang handphone. Bisa kakak, bisa. Gini,
Ayah itu akan nyempetin diri untuk datang ke sini setiap hari, sewaktu luang ayah. Nah kakak kalau mau ketemu sama ayah, kakak tulis pesan aja untuk ayah, terus taruh deh di sini. Gini misalnya, kakak tulis, ayah, kakak mau ketemu sama ayah besok di mana dan waktunya kapan. Nah setelah ayah baca, ayah tahu waktu dan tempatnya, ayah pasti datang gimana pun caranya. Sekarang waktunya tulis pesan buat ayah. Anak ini anak pemulung yang pernah aku temuin di tempat lain, Mas. Sedih banget rasanya. Tapi Ada mau cerita sama siapa? Ada yang mungkin cerita sama ayah. Ada yang gak tega cerita sama ayah. Ada juga gak mungkin kasih tahu ke Onti. Nanti Onti malah keceplosan. Onti kan sering banget keceplosan. Seandainya ada Kak Sharma, jadi Ada bisa cerita. Ada pengen ketemu kakak. Adek. Kakak. Kamu beli di mana ini? Oh, di sini. Ini kebetulan ada yang jualan. Adek, maafin ibu nak. Ibu gak bisa bayangin sakitnya perasaan adek karena kejadian tadi. Ibu benar-benar ngerasa bersalah sama adek. Ibu sedih. Ibu bisa naik mobil bagus, sedangkan anak ibu harus jalan dan jualan bunga di jalanan. Apalagi kamu harus melihat ibu dikasih bunga sama Om Aris. Aku harus menyelamatkan Amanda dari kemiskinan. Karena Mas Reza gak bisa menghidupi anaknya dengan layak. Aku terpaksa melakukan ini demi bisa memiliki kepastian masa depan buat anak-anak aku. Suatu saat nanti, aku akan bersatu lagi dengan anak-anak aku. Sabar ya nak, sabar. Hana. Iya mas. Kamu lagi mikirin apa sih? Enggak, aku gak mikirin apa-apa kok. Benar. Aku perhatiin dari tadi kamu diam aja terus. Di mobil juga tadi kamu diam. Sejak kita bertemu sama anak penjual bunga itu loh. Ada apa sih? Aduh, gawat.
Mas Aris kayaknya curiga nih ada hubungan apa-apa aku dengan Manda. Iya Mas, aku sedih aja ngeliat anak tadi. Sedih kenapa? Kamu ada hubungan apa sama Nadine? Hubungan? Enggak, aku nggak ada hubungan apa-apa sama anak kecil itu, Mas. Aku cuman takut kalau Sharma punya nasib yang sama kayak anak kecil tadi. Kamu kenapa ngomong seperti itu sekarang? Ada apa sih? Karena sampai sekarang Sharma masih belum bisa nerima kamu, Mas. Sedangkan aku udah yakin banget. Aku yakin kamu bisa menjadi suami aku. Suami yang terbaik aku. Aku yakin. Kemarin kamu bilang sama aku, kalau Sharma masih belum bisa menerima kamu, menerima pernikahan kita, kamu akan memutuskan hubungan kita. Mas, kalau benar kamu meninggalkan kami, itu artinya kami kehilangan semuanya. Aku kehilangan orang yang aku cintai, yang aku sayangi. Dan kami akan kembali ke kehidupan sebelumnya. Serba kekurangan, serba kesusahan. Jujur aku gak mau itu terjadi, Mas. Kamu kenapa mikir jadi sejauh ini sih? Aku mohon, kasih aku waktu. Aku pasti akan berusaha lagi untuk Sharma bisa menerima kamu, Mas. Aku mohon. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku cinta sama kamu. Aku tahu kamu yang terbaik buat aku. Jangan nangis dong. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Dan biarkan kamu terpuruk lagi. Ataupun kamu dalam hidup yang kesengsaraan. Enggak. Aku akan biarin kamu itu. Enggak akan biarin itu terjadi ke kamu. Iya, aku memang bicara seperti itu kemarin. Aku juga emang emosi. Baiklah. Aku akan bersiap. Ya. Semoga waktu yang menjawab, semoga Sharma bisa menerima aku. Aku tidak akan memaksa sekarang. Oke? Makasih ya, Mas. Ya. Jangan sedih lagi, ya. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi dari aku. Kamu pesan apa lagi? Mas, aku ke toilet sebentar ya. Ya udah.
Hana? Kamu Hana kan? Kamu siapa ya? Ayo, ingat-ingat. Masa lupa sama teman SMA? Temen SMA? Astaga, Krisna. Akhirnya kamu ingat juga sama dia. Baik. Kamu ternyata inget ya sama aku ya? Udah lama loh. Inget dong, temen SMA gimana sih masa lupa? Kita satu geng dulu. Yes, satu geng. Siapa cowok itu? Kok kelihatannya akrab sekali ya? Iya ya, kayak seru banget. Iya dong. Adek kenapa nangis? Kakak ada di sini kok. Kakak selalu lindungin Adek. Kenapa Adek nangis? Adek tadi lihat ibu di dalam mobil sama Om Maris. Kok Adek bisa ngeliat ibu sama Maris? Tadi Adek jualan bunga, tapi Adek malah ketemu Om Maris. Terus Om Maris beli bunga Adek, terus dikasihin ke ibu. Terus ibu gimana? Ibu pura-pura nggak kenal sama Adek. Adek sedih kak. Pantesan aja Adek nangis kayak gini. Kakak malah setiap hari ngeliat ibu sama Om Anis berduaan. Setiap hari. Iya dek, ibu sama Om Aris mau nikah 3 bulan lagi. Kita harus cegah kak. Makanya kakak kesini untuk jalanin rencana kita. Ane masih ingat kan rencana kita? Rencana kita biar ibu sama ayah baikan. Ade masih ingat kak. Semoga aja ibu dan ayah ketemu di sini. Terus mereka maafan. Tapi kayaknya itu nggak mungkin deh kak. Pasti ibu nggak akan mau. Kakak udah bilang ke ibu. Terus ibu mau kok. Beneran kak. Sini kakak bisikin. Ngerti kan? Ada ngerti kak. Pokoknya ada jangan bilang ke ayah kalau ibu mau kesini. Takutnya ayah nggak mau. Ya kak. Kita tas dulu yuk. Iya. Hehehe.